1008 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember dari kelas Manajemen Industri A dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT, dan tujuan pembuatan vlog ini yaitu untuk berbagi ilmu serta sebagai tugas UAS Manajemen Industri. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari studi kasus yang ada di soal UAS, alangkah baiknya saya akan membacakan terlebih dahulu studi kasus yang ada di soal UAS ini. Sebuah pabrik atau perusahaan terkenal di Surabaya yang bergerak di bidang consumer goods ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi pada 3 jenis manajemen. Yang pertama yaitu manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan manajemen keselamatan kerja. Untuk memudahkan implementasi ketiga sistem manajemen ini, maka manajemen Puncak ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan dari perusahaan tersebut. Nah, ternyata dari hasil studi didapatkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun. Kemudian yang kedua, tingkat kinerja karyawan yang masih di bawah standar. Dan yang ketiga, tingkat penerangan pabrik masih di bawah standar. Yang keempat, tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan perangkat safety yang belum memadai. Kemudian yang kelima yaitu banyaknya kuesioner dari pekerja yang menyatakan bahwa mereka sering merasakan keluhan penyakit yang sumbernya itu dari paparan debu dan gas bahan organik di tempat mereka bekerja, suhu dan tingkat kelembapan di tempat kerja yang kurang pemantauan. Kemudian yang keenam yaitu tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Bahkan pekerja yang mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang yang berat atau pegal-pegal ringan yang dialami. Anehnya, seluruh kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada pelaporan secara resmi. Pada saat dipertanyakan, maka jawaban para pekerja manajernya adalah tidak apa-apa. Tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat luka serius atau kematian. Untuk jawaban yang pertama, a few moments later. Menurut saya akar dari permasalahan ini yaitu dari kualitas dari lingkungan pabrik itu sendiri. Yang pertama yaitu dari penerangan yang kurang memadai dan kebisingan pabrik sehingga konsentrasi para karyawan menurun dan mengakibatkan kualitas mutu produk ini juga ikut menurun. Untuk pertanyaan nomor 2, jika Anda adalah seorang direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Jika saya seorang direktur utama, maka yang pertama saya lakukan yaitu mengubah peraturan lama menjadi peraturan baru sehingga kondisi pabrik menjadi lebih baik dan lebih efisien. Sebelum itu saya juga akan mengubah atau mengganti seluruh fasilitas pabrik yang tidak layak, menggantinya dengan yang baru, terutama pada penerangan pabrik yang redup. Saya akan menggantinya menjadi baru sehingga karyawan lebih nyaman dalam bekerja dan akibatnya mutu produk menjadi lebih meningkat. Dan saya akan memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada para karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian untuk masalah kebisingan pabrik, saya akan memperbaiki agar perangkat lebih safety lagi. Dan untuk masalah pekerja yang sakit akibat debu yang terhirup, maka saya akan memberikan fasilitas seperti masker agar karyawan tersebut tidak dapat menghirup udara yang kotor itu. Untuk pertanyaan nomor 3, buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ergonomis
untuk meningkatkan kualitas ketiga pabrik atau perusahaan tersebut agar jaminan dan kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem manajemen terpadu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan prinsip ergonomi terlebih dahulu. Menurut jurnal yang saya dapat, prinsip ergonomis ini ada 12 prinsip. Yang pertama yaitu bekerja dalam posisi normal. Kemudian yang kedua mengurangi beban berlebihan. Yang ketiga menempatkan peralatan berada dalam jangkauan. Kemudian yang keempat bekerja sesuai dimensi tubuh. Yang kelima mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Yang keenam meminimalisasi gerakan statis. Yang ketujuh meminimalisasikan titik beban. Yang kedelapan mencakup jarak ruang. Yang kesembilan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ke-10 melakukan olahraga dan peregangan. Yang ke-11 membuat agar display dan contoh dapat dengan mudah dimengerti. Yang ke-12 mengurangi stres. Langkah untuk menerapkan ketiga ergonomis yang pertama yaitu membangun komitmen yang sangat diperlukan dalam setiap programnya. Nah, karena sistem yang baik harus ditunjang dari dukungan top management. Kedua, mengadakan pelatihan ergonomi untuk mendapatkan partisipasi dari seluruh karyawan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada karyawan akan pentingnya pengetahuan tentang ergonomi untuk produktivitas kerja. Yang keempat, membentuk kelompok kerja untuk bertanggung jawab dalam program ini. Kemudian yang keempat, buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk pabrik atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Program marketing ditujukan untuk meningkatkan brand produk-produk dari perusahaan tersebut. Melalui penggunaan surat kabar lokal, TV, dan mailer katalog seperti mailer katalog dari hypermarket, supermarket, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.